Oke, selamat siang semua. Kita bertemu lagi ya di pelajaran kimia. Sekarang kita masuk ke bab terakhir, yaitu mengenai sistem koloid. Ya, jadi di bab ini tuh benar-benar teori, jadi tidak ada tidak ada hitungannya gitu ya. Jadi ini benar-benar teori. Jadi apa itu sistem koloid? Kita lihat dulu. Bentar. Bentar ya. Oke. Jadi sistem koloid itu apa sih sebenarnya? Yang kita maksud dengan sistem koloid adalah apabila kita itu sistem yang berada di antara larutan dan suspensi gitu. Jadi dia itu terlihatnya tercampur, padahal masih bisa disaring lagi, tapi harus dengan menggunakan saringan yang khusus gitu. Jadi kalau koloid itu intinya di tengah-tengahnya gitu, antara sesuatu yang kasar dan sesuatu yang sudah tercampur secara 100%. Jadi koloid dan suspensi itu dua-duanya sebenarnya dua fase. Tapi kalau suspensi itu jelas-jelas kelihatan bedanya gitu. Contohnya kalau misalnya suspensi itu kan air keruh, ya kan, kopi air, minyak air itu kan air sungai. Nah itu kan kelihatan, masih ada kelihatan pasirnya, kelihatan jelas. Tapi kalau koloid itu nggak kelihatan. Kelihatannya kecampur, contohnya susu gitu, terus mentega, ya, terus habis itu santan, jelly. Nah itu kan kelihatannya nyampur. Padahal kalau kita mau pisahin masih bisa. Nah itu adalah koloid. Sedangkan kalau larutan itu yang benar-benar memang sudah tercampur secara 100% dan tidak bisa dipisah lagi. Contohnya larutan gula, larutan garam, alkohol gitu ya, cuka. Nah, itu adalah yang disebut sebagai larutan. Nah, jenis-jenis koloid itu macam-macam. Nah, yang harus kita lihat itu di dalam koloid itu adalah dua. Yang pertama fase terdispersi, yang kedua pendispersi. Terdispersi artinya dia itu udah tidak terlihat lagi bentuknya, bentuk wujudnya, karena dia sudah masuk ke dalam fase yang pendispersinya. Contohnya misalnya nomor 1, fase padat dalam fase gas, ya kan, bacanya seperti itu, fase terdispersinya padat di dalam fase pendispersi gas, itu yang nomor 1, disebutnya aerosol. Contohnya asap. Nah kalau lihat kalian asap itu kan sebenarnya dari padatan yang terbakar. Nah jadi padatannya itu udah nggak ada kelihatannya kan, karena dia udah nyatu dalam bentuk gas gitu ya, berarti dalam bentuk asap. Nah nanti lain sebagainya. Contoh lagi misalnya kita ambil yang nomor 5, cairan dalam cairan. Kan susu contohnya, karena susu itu kan sebenarnya lemak gitu ya kan, nanti di dalam nanti lemaknya dalam bentuk air gitu. Contoh lagi santan juga seperti itu kan gitu, santan juga cairan, karena itu kan dari cairan perasan kelapa itu nanti kita campur air gitu ya, itu jadi cair dan cair. Nah itu nanti bisa dibaca ya contoh-contohnya nih, aerosol ya, buih, gel dan sebagainya gitu. Nah nanti dalam kehidupan sehari-hari macam-macam. Jadi di industri kosmetik misalnya pelembab ya kan, emulsi, terus sabun dan lain sebagainya gitu ya. Nah nanti ada materinya di sini ya, kita nanti ada latihan soalnya setelah itu. Oke, sampai di sini dulu. Selamat siang semua.